Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Kamu gimana? Moto yang Allah berikan di sebelah sananya Allah wa rahmati tasbihu. Apa artinya? Dan rahmatku mendahului murkaku. Teman-teman, kita langsung berikan kesempatan untuk HA Kadam sedikit. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina la ma'alantana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Kalau cewek teteh, kalau cowok akang. Semoga Allah berkahi akang-akang dan teteh-teteh. Amin. Akang yang kaset, akang yang kaset dan teteh gak usah. Akang yang kaset dan teteh sekalian. Sebelum kita masuk ke materi utama, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa perkara. Yang pertama bahwa kalau teman-teman mau sedikit saja membaca sebagian dari banyak karya-karya ulama yang fenomenal seperti Imam Al-Ghazali, seperti Imam An-Nawawi, seperti Imam Ahmad dan beberapa ulama-ulama lainnya, Ali An-Madini dan seterusnya, mayoritas dari kitab-kitab mereka itu teman-teman akan menemukan selalu diawali dengan bab niat. Kalian buka Arba'in Nawawi, itu kita mudah ya. Di mukadimah pertama yang digunakan adalah innamal a'malu binniyat. Atau di beberapa kitab lain hanya sekedar tulisan, tidak ada ininya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Langsung masuk ke materinya. Kenapa itu terjadi? Tujuannya adalah agar setiap manusia yang ingin belajar dan mengajar itu harus memperbaiki niatnya. Orang yang belajar harus memperbaiki niatnya, orang yang mengajar pun demikian. Karena niat yang tidak tepat akan menghadapi beberapa konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, nilai dari ibadah itu menjadi berkurang. Ini karena niat yang tidak tepat, konsekuensi dari ibadahnya menjadi berkurang. Harusnya kamu dapat ya nilai ibadah yang begitu sempurna, luar biasa, kamu ngajinya banyak, ilmu yang masuk banyak, tetapi karena tidak disertai dengan niat yang baik, maka nilainya berkurang. Konsekuensi yang kedua, tidak hanya sekedar berkurang, tapi habis. Apa penyebabnya? Karena niatnya yang tidak baik. Konsekuensi yang ketiga dan ini yang paling parah, tidak hanya sekedar berkurang dan tidak hanya habis, tetapi niat ibadah tadi itu justru menjadi sebuah ladang kemaksiatan. Pekerjaannya ibadah, tetapi efek dari ibadah tadi itu justru menghasilkan dosa untuk dia. Kenapa bisa terjadi? Karena niat. Niatnya seperti apa? Dan kemudian berakhir seperti itu. Niat caper, kalau saya biar dilewati seluruh masuk FVP. Terus biar saya di sini kelihatan full keren gitu kan. Tidak ada niat-niat untuk berdakwah, untuk menyampaikan materi yang sebetul-betulnya. Kalau teman-teman mungkin yang begitu benci dengan saya datang ke sini dengan tujuan saya harus mencari kesalahan kamu sih. Masya Allah, dendam Dari kegiatan ini atau sebaliknya, pokoknya, nah gitulah. Jadi saya minta tolong, mari kita saling bekerja sama, teman-teman perbaiki niat, saya juga perbaiki niat. Walaupun tadi mungkin dari awal berangkat rumah niatnya agak-agak, tapi pas sudah nyampe di sini, udah kita mulai dari awal. Semoga catatan pahala kita dimulai dari sekarang. Bismillah kita. Amin. Yang kedua yang kami sampaikan adalah jangan lupakan saudara-saudara kita di Palestina. Hari demi hari empati makin berkurang. Kenapa? Karena kematian itu kalau jumlahnya banyak, dia tidak akan kita pandang sebagai sebuah kematian, tetapi kita pandang sebagai sebuah statistik. Awalnya kita mungkin melihat bayi-bayi berterbangan, manusia berterbangan, berita ini itu kita sakit hatinya. Makin lama-kelamaan kita melihat berita biasa sekarang terjadi begini, kita jadi kayak biasa aja. Yang awalnya boykot makin lama makin ya udahlah ya, udah kayak begini lagi. Why? Apakah kematian itu sudah berhenti? Kan tidak. Jadi saya mengajak kepada teman-teman untuk terus peduli dengan Palestina, terus peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di manapun. Karena mereka ya sebenarnya bukan demi mereka, tapi demi diri kita yang nanti setelah mati bagaimana cara menjawabnya.
Apa yang akan kita jawab kepada Allah kalau kita tiap hari tanpa melibatkan pikiran kita sedetik pun untuk memikirkan mereka? Kita kayak ya udah, atau kadang-kadang ada orang yang denial berusaha kabur, atau dia awalnya peduli tapi lama-lama karena tiap hari mungkin berita Palestina kayak ada yang lain, akhirnya dia kayak ya udah ya. So please ya, tetap pedulikan Palestina, tetap doakan mereka, tetap kalau punya hak sebagian harta tetap donasikan sebagian harta kita kepada mereka karena mereka sangat-sangat betul membutuhkan doa dan jihad dari kita dari luar juga. Saya tahu apa yang kita lakukan kepada mereka ini tidak memberikan dampak yang signifikan, tapi setidaknya kita punya jawaban di hadapan Allah. Ketahuilah bahwasanya setiap masalah yang kita hadapi hari ini adalah mimpi mereka. Masalah yang kita hadapi hari ini semuanya adalah mimpi mereka. Masalah kita masuk Indomaret bingung cari minuman. Bayangin, kita sampai di level kenikmatan masuk Indomaret bukan bingung, tapi kita bingung apa yang mau dibeli dari sekian banyak pilihan ini. Itu kan problem. Kita dulu, kita marah. Apa harus beli? Masalah kita itu adalah mimpi bagi mereka. Masalah kita adalah mimpi bagi mereka. Macetnya ya Allah, jalan Bandung macet banget. Itu saya kemarin dulu kan. Jalan Bandung macet banget apa ini? Wah, apalagi itu katanya lampu merah. Sama ya gitu. Katanya mengikis umur hidup manusia. Nah, itu masalah kan? Itu masalah besar. Tetapi masalah bermacam-macam di jalan sambil bisa senyum, sambil bisa ngobrol sama teman, itu adalah mimpi bagi mereka. Mereka berharap kalau bisa macet-macet itu, yang penting aman sehingga merasa ada serangan dari atas jeder. Yang kedua. Lalu yang ketiga, mohon maaf, duduknya saya di tempat yang agak sedikit lebih tinggi dari teman-teman sekalian, tidak menunjukkan bahwasanya saya lebih mulia, bahwasanya saya lebih alim, bahwasanya saya lebih hebat. Kan masih pendek aja mungkin. Bahwasanya di bawah tidak kelihatan, jadi ya udah lah dikasih sama panitia. Dahulu Rasulullah dengan para sahabat itu kegiatannya, kalau Rasulullah lagi kasih kultum di depan para sahabat, itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Makanya ketika ada orang yang sedang mencari Rasulullah lagi sama sahabatnya, ditanya Rasulullah, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Kenapa kata itu bisa sampai dilontarkan? Karena sama. Karena Rasulullah gak pakai baju yang beda, gak pakai tempat yang itu. Karena Rasulullah sesederhana itu dan semerakyat itu. Pada posisi Rasulullah sebagai khalifah, kepala negara, kepala pemerintahan, kepala perang, Rasul dan karakter dunia akhirat. Iya kan? MC dunia akhirat. Tapi sesederhana itu. Tanya, ini dari panitianya. Langsung kita masuk materinya. Kita mulai dengan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La taqumu sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Tidak akan muncul hari kiamat sampai waktu berjalan begitu cepat. Fatakunu sanatu kasyahr, sehingga setahun itu rasanya kayak sebulan. Wa syahru kal-jum'ah, dan bulan itu seperti satu Jumat, seminggu. Wal jum'atu kal-yawm, dan seminggu itu seperti sehari. Wal yawm kasa'ah, dan sehari itu seperti satu jam. Wa sa'ah katamrat dinar, dan sejam itu seperti nyalakan api. Begitu cepat. Dan kalau kita pikir, tidak ada masa yang berjalan begitu cepat dari awal penciptaan bumi mungkin sampai detik ini yang lebih cepat daripada hari ini. Kita menjalani hari-hari kita berjalan begitu cepat. Tiba-tiba bangun, tidur, bangun, tiktokan terkait, tiba-tiba hari besok. Tiba-tiba bangun, gak apa-apain, tiba-tiba besok, tiba-tiba sore, tiba-tiba bangun. Saya masih ingat dulu masa-masa SD, tidak secepat ini. Mungkin karena nanti sosial media, berita-berita yang disajikan kepada kita begitu banyak, tontonan-tontonan begitu banyak, dimana kita tidak mau untuk sedikit saja bersabar mendengarkan apa yang perlu didengarkan dari kajian-kajian seperti ini. Kita nonton video aja udah gak sabar, cepet-cepetin. Akhirnya waktu serasa berjalan begitu cepat. Dalam keadaan waktu yang berjalan begitu cepat ini, mari kita bayangkan beberapa tahun ke depan yang sepertinya rasa-rasanya juga sangat-sangatlah dekat. Berapa banyak kesalahan yang akan kita sesali? Berapa banyak kesalahan yang akan kita dalami? Berapa banyak perasaan-perasaan yang menyesatkan sekali di masa yang akan datang? Ketika kita hari ini saja, ketika kita berkaca ke masa lalu, perasaan baru kemarin bulan Agustus, perasaan baru kemarin bulan Juni, perasaan baru kemarin bulan Mei, perasaan itu yang akan kita rasakan masa yang akan datang, bukan? Sekarang pertanyaannya, kalau kita berkaca ke masa lalu, sudah berapa banyak waktu yang sudah kita buang?
yang kita tidak manfaatkan untuk apapun, yang tidak kita manfaatkan untuk belajar, yang tidak kita manfaatkan untuk membaca, yang tidak kita manfaatkan untuk beribadah, yang tidak kita manfaatkan untuk bertaubat, yang tidak kita manfaatkan untuk hal-hal yang sangat-sangat jauh lebih baik. Berapa banyak penyesalan yang kita rasakan. Coba di sini kalau bisa ada emak-emak atau bapak-bapak, atau nanti pulang, coba silakan teman-teman tanyakan kepada beliau-beliau sekalian. Kira-kira berapa banyak penyesalan yang beliau rasakan, ya, karena tidak memanfaatkan masa muda beliau-beliau sekalian. Saya yakin setiap kali saya mewacani bapak-bapak, ibu-ibu, selalu muncul banyak penyesalan. Kenapa dulu pas mudanya saya kayak gini? Kenapa dulu pas mudanya saya kayak gini? Kenapa? Jadi, mumpung kita masih di usia yang produktif, badan masih sehat, mata masih segar, mampu melihat, mampu bergerak, mampu kaya 10 kali, mampu koprol 15 kali, kita masih mampu untuk itu kan? Mumpung masih mampu begitu, kenapa tidak memulai? Memulai apa? Memulai segala hal yang lebih baik untuk kita. Apa itu? Apapun. Mungkin kita punya kebiasaan buruk, kita hentikan hari ini. Mungkin kita punya kebiasaan baik, kita teruskan kebiasaan baik itu. Mungkin sebelumnya tidak terpikirkan untuk melakukan sesuatu yang baik, kita mulai dari sekarang. Aku terlambat, usia aku 21, 22, 23. Ya terlambat, itu masih oke. Otak masih menyala. Kita gak setua itu. Gen Z gak setua itu, dosa setua. Gen Z gak setua itu. Jadi, that's okay. Mari kita mulai. Kita mulai dari detik ini. Kita mulai dari mana? Dari detik ini. Saya lihat dengan satu ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Ini adalah ayat yang kemudian membuat kita sebagian besar tidak. Jadi sepanjang sejarah manusia, quotes atau yang kalimat yang penuh dengan hikmah terbanyak sepanjang peradaban Islam itu ada 5 manusia. Jadi biasanya teman-teman kalau udah buka quotes, buka kalimat-kalimat hikmah, manusia dengan catatan kalimat hikmah terbanyak seantero peradaban Islam itu ada 5. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Teman-teman biasanya kalau buka quotes kata-kata Ali. Kata Ali bin Abi Thalib pasti banyak palsu juga. Saking banyaknya sampai palsu pun di sematnya ada sejarah ini. Air mata wanita yang menetes akan membuat laki-laki yang membuatnya menangis dilaknat oleh malaikat. Palsu. Itu bisa dipakai sama cewek-cewek. Wahai lelaki, lihatlah kalimat Ali bin Abi Thalib ini. Atau kalimatnya Aristoteles. Ada bilang itu kalimat yang berlaku. Didiklah anakmu sesuai dengan zaman mereka, karena zamanmu berbeda dengan zaman mereka. Pernah lihat itu? Itu disebutkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak pernah mengucapkan demikian. Tetapi maksud saya ada banyak sekali kalimat-kalimat hikmah yang disematkan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud. Sering dengar ya? Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, Hasan al-Basri. Pasti pernah dengar? Hasan al-Basri. Yang keempat, Sufyan al-Thawri. Yang kelima, Fudail bin Iyad. Dan di antara kelima-lima itu yang punya masa lalu jempol itu Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah seorang perampok besar, di mana skala perampokannya itu begitu luar biasa dan cara dia merampok itu unik. Orang-orang biasanya kalau merampok, misal saya ketemu sama Bang Bayu. Siapa Bang Bayu? Dia perampok besar di Bandung, contoh. Udah Bang Bayu, ambil aja ini motorku dan lepaskan atau pergi. Fudail bin Iyad gak suka itu. Fudail bin Iyad cincang dulu sampai mati, baru hartanya diambil. Jadi no mercy. Tidak ada ampun sama sekali. Itu Fudail bin Iyad. Dibantai dulu, baru diambil hartanya. Sampai-sampai dulu orang-orang itu kalau makan ini, nanti ketemu Fudail. Sampai jadi istilah, jangan sampai nanti ketemu Fudail. Awas kamu jangan keluar lagi, balik di dunia Fudail. Saking manusia. Dia itu bisa melawan 10 orang, 5 orang, 7 orang jeder. Sampai orang itu kalau mau lewat slot di masa itu ya harus berangkat berkabilah baru berani lewat. Kalau cuma sendirian, datang gak usah keluar karena ada Fudail. Suatu hari Fudail ini lagi observasi dari tempat yang tinggi di Arab. Dia datang ke bangunan yang tinggi untuk melihat kira-kira korban mana yang harus dibantai ini. Dilihat, ternyata bangunan sebelah ada orang lagi salat tahajud. Dan dia lagi apa? Lagi baca Quran tahajud, posisi berdiri,
Sunnahnya kalau sholat tahajud itu bukan jahar, bukan juga sir, teman-teman. Ada tengah. Kalau jahar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu jahar. Kalau sir, isya itu jahar, zuhur itu sir. Kalau lagi tahajud, apalagi posisi sholat sendirian, itu yang dekat adalah antara jahar dan sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu begitu. Nah, suara itu didengar sama Fudail. Dan langsung Fudail itu mendengarkan satu ayat yang membuatnya bergetar hebat. Apa ayat yang saya bacakan tadi? Alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Yang artinya adalah mau sampai kapan hati itu tidak mau khusyuk mengingat Allah? Mau sampai kapan? Sampai kapan kamu mau hidup dengan kehidupan seperti ini? Dan karena sebagian Fudail waktu itu dalam sepersekian detik, mau sampai kapan kamu dari? Nggak ada orang Arab yang suka nikah. Mau sampai kapan kamu Fudail? Mau sampai kapan dengan kehidupan seperti ini? Kamu suka membantai orang. Mau sampai kapan? Kamu mau jadi seperti ahli kita, di mana mereka makin hari hatinya makin keras? Kamu orang Islam, kamu orang beriman, kamu orang yang menyatakan dirinya dan bersaksi bahwasanya Allah itu Tuhan kamu, bukan? Mau sampai kapan? Jadi setelah itu terjadi, Fudail bin Iyad turun masuk ke dalam masjid dengan mengikrarkan diri ingin bertaubat, menangis diri di dalam masjid sampai hampir saja waktu subuh tiba. Lalu abang-abang takmir itu kan masuk duluan biasanya, masuk masjid duluan untuk dibuka pintu, siap-siap untuk dibersihkan sebelum jemaah subuh pada masuk. Dan dulu tidak ada cahaya, jadi cahaya itu kan obor. Lalu masuk ke dalam masjid itu, lalu lihat ada orang, siapa ini? Kok ada orang di dalam? Masuk di obor, dideketin ke kepalanya, Fudail. Kaget, langsung keluar, dulu di masjid. Udah terkaget-kaget, capek, lemes. Gimana? Sampai akhirnya datang jemaah satu persatu, datang lagi jemaah satu persatu, datang lagi jemaah satu persatu, dan tiba masanya di mana semua jemaah berkumpul di depan, ketakutan dan berani masuk, sampai dikatakan waktu subuh hampir lewat. Dalam artian waktu terbitnya matahari hampir saja terjadi. Udah nunggu di depan. Ini gimana? Kita mau bilang mau Fudail sampai ke dalam masjid kah? Pas sudah masuk ke dalam masjid, dicek, Fudail kamu mau apa? Ternyata dia nangis. Ternyata mau taubat. Masya Allah. Ternyata mau Taubat. Itulah yang terjadi dengan Fudail. Dan tahu Fudail waktu itu bertaubatnya di usia berapa? 40 tahun. Masya Allah. 40 tahun. Taubatnya 40 tahun. Jadi kalau kamu si Gen Z terus merasa taubatnya sudah keluar, itu kamu kebangetan. Ini Fudail bertaubat di usia 40 tahun dan dia belajar agama lebih dalam sampai akhirnya kalimat-kalimat yang muncul dari misalnya itu kalimat-kalimat hikmah yang dicatat dengan tinta emas dan termasuk ke dalam 5 dengan manusia dengan Catatan. terbaik sepanjang sejarah Islam. Itu kan keren banget. Ini kenapa kesempatan itu masih ada? Toh kita punya Allah yang maha pengasih, toh kita punya Allah yang maha penyayang. Teman-teman tahu bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita pertama kali itu dengan apa? Dengan maha rahmah, dengan maha kasih, dengan maha sayang. Dan ini kalau sudah kita kasih, seakan-akan kasih itu menjadi label bagi saudara-saudara kita di sana. Iya kan? Iya. Cinta kasih. Tidak hanya untuk mereka, tetapi untuk kita juga. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali kepada kita dengan apa? Teman-teman kalau buka Quran, ayat pertama yang muncul di Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha rahman, yang maha pengasih, Penyayang. yang maha penyayang. Padahal Allah misalnya menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah al-Aziz, dengan menyebut nama Allah yang maha kuat dan menggelegar, dengan menyebut nama Allah yang maha menghancurkan, dengan menyebut nama Allah yang maha sombong, dengan menyebut nama Allah yang maha. Tapi Allah tidak menggunakan itu semua. Allah memulai ayatnya di dalam Al-Quran memperkenalkan dirinya kepada kita semua sebelum membahas yang lain itu dengan apa? Dengan maha kasih. Sehingga ketika Allah memperkenalkan dengan maha kasih, maka seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran, seluruh nama-nama Allah yang termaktub di dalam Al-Quran itu masih turunan dari kasihnya tadi. Saya hari ini memperkenalkan diri kepada teman-teman sekalian. Halo teman-teman, apa kabar? Saya di sini namanya adalah Tukiem. Allah. Dan profesi saya adalah sebagai seorang Bupati Bogor misalnya. Wali Kota Bandung. Oke, saya posisi saya sebagai Wali Kota Bandung.
Maka setiap ucapan yang saya katakan hari ini, setelah saya memperkenalkan diri saya sebagai seorang wali kota Bandung, itu berada dan menjadi turunan dari ucapan saya pertama tadi. Saya katakan, itu lampu merah yang merusak umur hidup seseorang, itu hancurkan saja. Maka itu menjadi perintah saya sebagai wali kota Bandung, kan? Maka begitulah Allah, ketika Allah memperkenalkan dirinya dengan Maha Kasih, maka seluruh ayat-ayat dan Al-Quran yang bahkan kita dengar, yang bahkan kita baca dengan bacaan dan perasaan yang sangat seram sekalipun, itu masih turunan dari Maha Rahmatnya Allah. Ketika teman-teman membaca, Allah sedang murka. Murkanya tadi itu bukan murka-murkanya maaf-maaf yang barbar, enggak, tapi murka yang disertai oleh kasih. Ketika teman-teman membaca ayat ini itu murka. Dan tapi di kecil saya itu kok baca Quran, baca hadis, isinya kok banyak azab, banyak siksa neraka. Yakin itu hasil bacaan atau hasil pendengaran? Hasil bacaan atau hasil pendengaran? Hasil pendengaran. Memang orang-orang dulu itu, Rasulullah mengingat-ingatin kita, yang lebih mudah itu pakai neraka dan murka. Kalau kamu membaca Quran, Maha Rahmat Allah itu disebutkan 21:1 dengan murka. Jadi ada satu kata murka di dalam Al-Quran itu sebanding dengan 21 kata rahmah di dalam Al-Quran. Allah lebih sering mengucapkan rahmatnya 21 kali lebih dibandingkan murkanya. Dan Allah, ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk-makhluk yang lain, Allah menciptakan satu tulisan, di mana tulisannya ditulis di arsy yang dia, di singgasananya Allah. Allah itu punya singgasana, arsy. Allah menulis di arsy, wa rahmati tasbiqu ghadabi. Itu catatan tulisan yang Allah tulis. Saya misalnya, saya nggak tahu Istana Indonesia ada, enggak ya? Istana Indonesia biasanya ada tulisan kayak quotes yang menjadi moto hidupnya, moto atau apa yang diyakini oleh sebuah negara. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ada kan kayak moto menjadi moto negara, Bhinneka Tunggal Ika. Di mana setiap kali saya mengucapkan sesuatu, saya akan memperkenalkan diri saya bahwa ini loh moto kerajaan kita. Allah pun begitu. Moto yang Allah berikan di singgasananya Allah, ya Allah, wa rahmati tasbiqu ghadabi. Apa artinya? Dan rahmatku mendahului murkaku, dan rahmatku mendahului murkaku. Jadi setiap kali teman-teman merasa wah Allah ini murka sama saya, terus teman-teman mau bertobat, ketahui bahwasanya Maha rahmatnya Allah, Maha menerima Allah, karena taubat yang selama ini kita minta kepada Allah itu lebih besar daripada Maha murkanya Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, 100 cara rahmat, dan yang diturunkan di bumi hanya satu. Allah memiliki 100 rahmat, dan yang Allah turunkan di bumi hanya satu doang. Jadi semua kenikmatan kita rasakan hari ini itu semua hanya satu. Jadi 99 yang akan kita terima nanti di mana? Akhirat. Di akhirat. Itu bersama. Dan yakin bahwa rahmat Allah terbuka seluas-luasnya, kasih Allah terbuka seluas-luasnya. Allah memperkenalkan diri kita dengan itu. Allah menulis di singgasananya dengan rahmat tadi itu. Imam Syafi'i berkata, walamma qasaqtu wa taqat sadaqati, ketika hatiku menjadi sempit, lalu jalanku menjadi buntu, ja'altu raja'in ila Afrika Sunnah, aku menjadi harapan dariku menjadi tangga menuju pengampunanmu. Pertama. Nah, protes. Kok nggak sunnah? Tiga kali. Allah Akbar. Baik. Sebenarnya tadi. Rahmat. Imam Syafi'i. Aku menjadikan harapan dariku sebagai tangga menuju pengampunanmu. Ta'awadzani dzanbi, ya Allah, dosaku ini begitu besar. Walamma qara'tuhu bi'afika rabbi,
Tetapi setelah aku bandingkan dosaku dengan pengampunanmu ya Allah, ketika aku bandingkan besarnya dosaku dengan pengampunanmu, dengan rahmatmu ya Allah, karena afuka a'zam, ternyata pengampunanmu dan rahmatmu jauh lebih besar daripada itu semua. Tahu nggak apa yang Allah firmankan dalam hadits qudsi? Wahai hambaku, andai kata kamu mendatangiku dengan cara merangkak, aku akan mendatangimu dengan cara berjalan. Andai kata engkau mendatangiku dengan cara berjalan, aku akan mendatangimu dengan cara berlari. Teman-teman, tahu apa firman Allah dalam hadits qudsi? Wahai hambaku, andai kata kalian punya dosa yang begitu besar, menutupi langit dan bumi, begitu banyak, lalu kamu mendatangi, datang dalam keadaan tidak berbuat syirik. Syaratnya satu ya, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, karena Allah Maha Cemburu, dan Allah cemburu ketika kita menduakan Allah. Dengan satu syarat, kamu tidak bersyirik, menyekutukanku, maka aku akan menerimamu wala ubali. Allah berfirman wala ubali, itu adalah sebuah kata singkat yang setiap kali saya merasa takut dengan apa yang hari ini saya rasakan, saya selalu ingat dengan kata ini. Allah berfirman wala ubali. Apa itu wala ubali? Aku tidak peduli, I don't care. Maksudnya ini apa? Kita punya dosa yang banyak, terus kita datang ke Allah, terus kita datang dengan hakiki, dengan perasaan yang tulus. Allah, ya Allah dosa aku banyak ini, wala ubali, I don't care. Allah itu berbeda dengan hamba. Hamba itu kalau misalnya kita punya salah sama dia, saya punya salah sama Bang Fabian, ya, saya berbuat salah, Bang Fabian, awalnya kita baik, terus saya berbuat salah, terus saya minta maaf, terus Bang Fabian maafin saya kan, memberikan saya kesempatan yang kedua, kira-kira masih sama nggak perasaan Bang Fabian ke saya? Beda. Kesempatan yang diberikan di awal tadi itu dan kesempatan kedua itu beda. Walaupun Bang Fabian udah maafin saya, tetapi Allah berbeda. Allah itu ketika kita berbuat salah, kemudian kita meminta ampun kepada Allah, rasanya masih sama. Kemudian kita bertobat lagi, kita berbuat salah lagi, kemudian kita bertobat lagi, kan itu kesempatan ketiga kan? Rasanya masih sama. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, rasanya masih sama. Jadi itu Allah. Rasanya masih sama. Kita kalau lagi berbuat salah sama orang, untuk kita minta maaf, kita harus mikir dulu. Mikirnya gimana? Bentar dulu sampai emosi dia reda, baru minta maaf. Allah, kita berbuat dosa setengah detik yang lalu, minta maaf. Kita tahu, kita tahu. Sesudah itu Allah memaafkan. Dan tidak meneragu. Barang siapa yang meragukan maha kasihnya Allah, maha pengampunannya Allah, maka dia telah terjerumus dalam dosa yang besar lagi. Jadi ada hamba, ya, dia itu insecure ketika itu melakukan sebuah dosa. Dia merasa dengan dosa itu ada kemungkinan Allah tidak akan memaafkan dosa dia karena dosa dia terlalu banyak. Tahu nggak? Perasaan bahwa Allah tidak akan memaafkan dia itu masuk ke dalam dosa yang lebih besar lagi. Karena kamu sudah meragukan pada satu sifat yang Allah sendiri sudah berkata kepada kita, ini sifatku. Seakan-akan kita bilang, bohong kamu Allah. Maka jangan bisahkan Allah. Kalau Allah saja sudah bilang, aku akan ampuni, aku tidak peduli. Semua dosa yang melakukan, aku tidak peduli. Sini darah, kita ampuni. Kalau Allah saja sudah berfirman demikian, terus kita kayak, tapi dosa aku terlalu banyak, kayaknya gak diampuni. Sebel gak? Kita sebagai manusia ini bilang, enggak kok aku sampai. Terus dia bilang, sebel. Maka kita bisa saja masuk dengan dosa lebih besar lagi, yaitu dosa yang masuk dalam rangka akidah, meragukan salah satu dari sifat yang Allah sendiri tetapkan kepada dirinya, bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi, kenapa meragukan? Ada juga sebagian hamba yang dia itu insecure berdoa karena dosa yang dia punya. Ngapain insecure dengan dosa yang dia punya? Misal, dia habis lalu bilang melakukan demikian. Terus dia mengatakan lagi, lu dosa banyak. Itu pintu setan yang pertama. Itu pintu setan yang akan membuat kamu hancur sehancur-hancur di masa yang akan datang. Insecure terhadap dosa yang dia miliki. Itu pintu setan yang pertama, teman-teman. Ini dia insecure. Habis kamu mabok, coba. Habis berzina, wah, saya udah mabok zina itu halal, tak bohong. Yang dikritik-kritik, ini kameramen dosa dipotong. Saya bilang zina mabok itu halal, zina mabok itu dosa besar. Bandung banyak, sama di banyak tempat juga banyak. Tapi kayak dalam keadaan Anda menjadi ahli di bidang itu, tetap berdoa. Allah tidak membatasi, teman-teman.
Allah tidak pernah mengatakan bahwa syarat berdoa itu harus bersih, bahwa harus terbebas dari segala dosa. Enggak. Allah tidak ini menguatkan siapapun boleh berdoa. Justru ini selalu menjadi saran bagi saya kepada banyak teman-teman saya yang tidak bisa berhenti dari dosa yang mereka lakukan. Mabok lah, judi lah, zina lah, apalah. Saya biasanya ngomong ke mereka, kamu habis berbuat dosa seperti itu, 1 detik setelah kamu berdosa, lalu kamu puas dengan dosa yang melakukan, berdoa. Saya nggak mau jadi kayak dia bilang artis siapa itu, saya lupa, dia bilang sebelum mabok baca bismillah. Apa itu ya? Itu bukan kekufuran, nggak boleh. Itu apa itu? Itu nggak boleh, haram. Yang film. Haram. Baca bismillah sebelum mabok haram, haram. Ya. Bahkan kalau tujuannya sampai ada sedikit saja agak ngite-ngite gitu, bisa jatuh kekufuran. Seperti bercanda bismillah dulu kan? Hah? Iya. Itu bisa jatuh kekufuran. Kita bisa pindah. Nah, biasanya kita itu apa? Berdoa. Party dulu kita. Contoh. Habis itu, udah habis. Duduk, kamu dulu. Oh, kita ini gelas-gelas party nih. Ya Allah, ya Allah, hamba telah melakukan dan susah sekali meninggalkan ini. Berani dalam hati, gak usah ngomong. Kuatkan saya untuk bisa meninggalkan ini sepenuhnya. Kuatkan saya untuk bisa meninggalkan ini sepenuhnya. Jadi kamu, ya Allah, ini kalau memang untuk saya tidak bisa meninggalkan ini, ya Allah. Mudahkan saya untuk bisa meninggalkan ini segera. Habis bersikap, pak, selesai. Sorry. La ilaha illallah. Satu. Kalau ini dari kamu. Habis ya, yuk. Nah, satu banget. Nah, pokoknya habis selesai zina, alhamdulillah, ya Allah, hamba tidak bisa meninggalkan dosa ini. Ini terlalu berat untuk hamba terlalu dalam dosa ini. Tolong ya Allah kuatkan saya untuk bisa berhenti dari dosa ini. Habis melakukan dosa apapun, 1 detik setelahnya langsung tobat. 1 detik setelahnya langsung tobat, langsung minta agar berhenti. Urusan besok balik lagi, yaitu nanti itu. Ya penting detik itu kamu sudah yakin kamu tobat. Yang penting detik itu kamu sudah berdoa kepada Allah bahwa ya Allah, kamu hentikan saya Allah. Sehingga kita tidak tahu di momen apa Allah akan menerima dosa. Di momen apa Allah akan menerima doa kita. Dan siapa tahu karena kita betul-betul tulus meminta kepada Allah sering. Karena Allah, sesungguhnya Allah mencintai doa hambanya yang dilakukan secara berulang-ulang. Allah itu suka. Kita hari ini minta, besok minta. Allah itu suka dengan hamba begitu. Nah, begitu juga siapa tahu karena akumulasi doa yang kita minta kepada Allah begitu banyak, ada momen di mana kita kayak gitu gak masuk lagi untuk melakukan itu. Jadi kayak udah jenuh. Ngapain saya nonton begini? Ngapain saya minum begini? Ngapain saya begini? Dicabut rasa nikmat untuk bermaksiat. Sungguh ibadahnya. Allahu Akbar. Kenikmatan terbesar itu ketika kita bisa betul-betul merasakan nikmat ibadah yang begitu tinggi, begitu nyaman, begitu dalam, dan begitu benci, risih dan tidak nyaman ketika bermaksiat. Wah, itu nikmat. Dan bencana terbesar itu ketika seorang hamba Allah cabut nikmat ibadahnya dan cabut rasa bersalahnya ketika berdosa. Alhamdulillah. So, mau sampai kapan? Itu pertanyaan pertamanya. Mau sampai kapan? Ketika Allah sudah sebesar itu rahmatnya kepada kita, terus kita gak terima, itu kan bodoh kita dia kan. Jadi kesempatan itu besar. Ibarat kita lagi butuh walkernya ada 1000, dan kita cuma nontonin dari jauh sambil mengganggu. Itu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan rahmatnya begitu besar, memberikan kesempatan rahmatnya kepada kita begitu banyak. Tapi kenapa kita tidak kembali? Itu pertanyaannya. Di mana Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, aku beristighfar, aku bertaubat selama sehari 70 kali. Dari riwayat yang berbeda 100 kali. Bisa bayangkan 100 kali. Rasulullah, manusia terbebas dari segala macam dosa. Manusia terbebas dari segala macam salah dan dosa. Pun bertaubat salah satu 100 kali. Dan bentuk rahmatnya Allah kepada kita itu bermacam-macam. Ada rahmat yang diberikan kepada kita melalui jalur pengajaran, education. Misalnya, Allah memerintahkan Rasulullah untuk bersabda kepada kita, la yahillu lil muslimin an yuhina nafsah. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghinakan dirinya sendiri.
untuk merendahkan dirinya sendiri. Kemudian salah satu bertanya, mungkin begitu nafsahu ya Rasulullah. Bagaimana mungkin seorang itu bisa menghinakan dirinya sendiri ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yata'arradu min al-mala'i ma la yutiq. Ketika dia berusaha menanggung beban yang sebenarnya dia tidak mampu tanggung. Menanggung beban yang tidak mampu ditanggung. Itu Rasulullah sedangkan tidak halal bagi seorang muslim melakukan itu. Tanggung apa? Tanggung segalanya. Kamu berada di lingkungan yang sama sekali tidak menghargai kamu, terus kamu tiap hari tidak dikata-katai, direndahkan, tidak dipedulikan, kamu tidak jadi kamu bertahan. Itu merendahkan diri kamu di dalam Islam. Kamu bertahan di hubungan yang toksik nyampur hanya karena kamu gak enakan. Kamu merendahkan dirimu yang itu tidak dihalalkan oleh Rasulullah. Kamu tidak punya batasan atau boundary sehingga siapapun itu bisa mengatur kamu. Ada peraturan yang tidak masuk akal. Rasulullah katakan tidak halal. Kamu punya potensi diri, punya potensi, tapi kamu selalu mengatakan sungguh aku punya potensi, aku ini tidak halal. Inna Allah yuhibbul 'abda muhtaram. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang punya harga diri, yang terhormat. Terhormat tidak apa? Terhormat. Dia tidak direndahkan oleh siapapun. Dia tidak mengingingi. Mengingingi itu bukan dari agama kita. Mengingingi itu, wallahu a'lam, itu adalah orang-orang yang mengatakan itu bagian dari agama kita. Bertahan di lingkungan toksik, bertahan di hubungan yang toksik, tidak memberikan boundary kita dengan orang lain. La yahillu lil muslimin an yuzilla nafsah, sabda Rasulullah. Tidak halal bagi seorang muslim menghinakan dirinya sendiri. Itu orang. Kadang-kadang rahmat Allah datang kepada kita dengan kenikmatan yang selalu dia rasakan. Kenikmatan apa? Kenikmatan makan, minum, punya bestie yang membuat kita nyaman, punya teman cerita. Hari ini bisa makan masyarakat dengan tenang, bisa makan apa makanan Bandung yang teman-teman suka. Itu kan rahmat yang sebenarnya kita tidak sadari, karena rahmat itu selalu diberikan kepada kita tanpa sampai jadi hampa rasanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi." Barang siapa di antara kalian yang terbangun dalam keadaan badannya sehat, ada yang bisa dimakan, dan dalam keadaan aman, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia dan seisinya. Kenapa bisa terjadi? Begini teman-teman, Allah itu tidak pernah sama sekali berjanji kepada hambanya apabila dia telah dekat dengan dirinya bahwa wahai hambaku, kalau kamu sudah dekat denganku, kamu tidak akan pernah bermasalah seumur hidup. Tidak ada janji itu. Itu kesalahan sebagian pendakwah yang dia bilang ini tidak ada masalah hidup lagi, sholat. Ya, no, tidak ada benar. Islam tidak pernah memberikan jaminan orang itu kalau semisal sudah sholat, sudah ngaji, sudah ini itu semuanya, lantas dia tidak punya masalah lagi. Lalu apa yang Allah janjikan kepada hambanya? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Jalan keluar, Allah kasih kamu solusi. Ini kalau kamu dekat sama Allah, bukan berarti masalah seumur hidup kamu hilang. No. Bahkan kadang-kadang masalahnya makin gede. Tetapi Allah kasih kamu solusi. Atau cara lainnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan, bukan kayak beban. Bebannya tetap ada, tetapi ketika kamu beban itu lebih ringan di pundak kamu. Mungkin Allah kasih kamu beban 10 ton, dan Allah kasih kamu kekuatan untuk bisa menampung berton-ton. Tapi 10 ton tetap berat kan? Atau harusnya beban 10 ton karena kamu dekat sama Allah rasanya jadi kayak 1 ton. Tapi 1 ton pun berat kan? Jadi ketika kamu dekat sama Allah, bukan berarti kamu gak akan punya masalah, gak akan punya perasaan baik, enggak. Itu ada, tapi terkontrol. Kamu waras. Dengan dekat sama Allah, kamu di bawah waras. Kamu bisa nyaman, kamu bisa bertahan di atas segala ujian yang diberikan oleh Allah. Jadi tolong, kita bisa saja. Gak mungkin masalah itu hilang dari manusia, tidak mungkin. Apabila sekelas Nabi Rasul saja menghadapinya. Ketika sekelas Nabi Rasul saja menghadapi panic attack, anxiety attack, iya kah? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Am-hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum." Kamu pikir kalian masuk surga? Firman Allah dalam Al-Qur'an. Kamu pikir kalian masuk surga? Sedangkan kalian sendiri belum pernah Allah uji. Sebagaimana ujian yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian. Masyhurul ba'sa wa dharra. Mereka diberikan masalah begitu besar. Udah gulana, ini itu. Sampai-sampai apa? Zulzil. Dan mereka diberikan zilzal. Apa itu zilzal? Gempa bumi. Gempa bumi itu dengan apa? Getaran. Getaran hari ini apa?
manusia diberikan di tangan. Apa artinya? Hari ini bahasa psikologisnya apa? Anxiety attack, panic attack, ya kan? Orang kalau udah tergetar dia kan, tremor apa dan sebagainya. Siapa yang mengalami itu? Lanjut ayatnya. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai-sampai siapa yang mengalami setelah mendapatkan itu semua? Rasul, utusan-utusan Allah dan orang-orang beriman yang senantiasa menyertai Rasul itu. Selain mereka berteriak, maka Rasul ya Allah akan pertolongan datang. Jadi kalau sekarang Rasul sadar mengalami attack-attack yang seperti itu, yang begitu hubungan begitu dekat dengan Allah saja mengalami itu, apa dari kita? Jadi tidak perlu ada orang yang mengalami masalah dan musibah menunjukkan bahwa dia itu dari Allah. Tidak. Jadi tolong berhenti ketika ada orang curhat langsung kamu judge. Aku sekarang kenapa aku tidak begitu ya? Aku nggak tahu alasannya apa. Langsunglah. Kurang beriman, Kurang pikir, orang ngaji. Belum tentu. Kenapa nggak kamu coba ingatkan dulu? Berikan perasaan nyaman dulu. Masalah kamu sama ini dengan perang itu nanti. Kalau dia sudah nyaman mau mendengarkan, lalu kamu dengar kehidupan dia. Daripada kamu cek, kenapa kamu nggak bilang aja? Aku kemarin sama sih, aku ngerasain kan rasanya. Terus aku coba-coba ngaji gitu. Terus aku makin kesini makin kenal. Cobain deh. Itu kan orang kerjanya enak kan. Daripada itu, orang ngaji. Orang sebel, jadi kayak nggak mau lagi dengerin itu kan. Jadi kayak udah semua ucapan-ucapan sebenarnya nggak mau lagi kita dengerin. Udah kita terlalu mampu cuma sama dia. Nah itu dia teman-teman. Dalam keadaan seperti ini tidak melulu setiap masalah, setiap musibah teman-teman punya depresi, ini menunjukkan teman-teman tidak beriman, tidak melulu, tapi bisa jadi. Sehingga maksud saya adalah bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Penyebabnya beragam. Kadang-kadang Allah memusnahkan yang berbagai macam ujian tujuannya bukan untuk menyiksa, tetapi untuk memperbaiki jalan yang rusak. Berapa banyak orang-orang yang kemudian bertobat kepada Allah setelah dia mendapati kehidupan yang lebih buruk, ya kan? Bahkan mereka sedikit kita baru ingat Allah ketika lagi ada masalah. Kalau lagi ada masalah, ya Allah saya mungkin sekitar Agustus, Juni ini, awal Juni. Wah itu momen di mana saya terkhusyuk itu. Wah saya punya masalah gue depong. Entah kenapa setelah masalah gede itu sampai detik ini ibadah saya jadi kayak kriset gitu. Saya kayak berdoa Allah, minta ya Allah. Baik, kalau kita dapat musibah, kapan kita mengingat Allah? Mau ya Allah, kalau kita dapat musibah. Hanya orang-orang yang kuat dan mau bertahan saja mau begitu. Ketika kita hamba-hamba kayak ini perlu dibaca dulu baru diingetin, ya kan? Makanya genzi-genzi ini kayaknya perlu menghadapi masalah-masalah dipecuk dulu baru kembali mau dengerin. Motivasi-motivasi TikTok yang dulu kayak kamu kuat, kalian aku itu udah nggak kedengeran di telinga kan? Yang lebih kedengeran di telinga kita miskin lu. baru kita Ya, kerja. kita dengerin motivasi TikTok sekarang udah lu miskin, lu bodoh, itu yang orang mau denger sekarang. Ya mungkin ini salah satu cara Kayak Timon biar kita tuh mau bener-bener, biar kita mau kembali sama Allah. Ini saya cuci dulu. Ya, Nah, suka. sekarang pertanyaannya, kenapa dengan besarnya rahmat yang Allah berikan kepada kita, maka sedikit kita ingin mendengarkan kalimat-kalimat azab, kalimat-kalimat rahmat, kalimat-kalimat rahmat itu? Maka mungkin jawabannya itu bukan karena banyaknya ayat azab dan ini, tetapi karena orang yang mendengarkan kita terlalu begitu. Misalnya, dari itu kalau kita mendengarkan kehidupan kubur, yang kita dengar itu apa? Matian. Azab kubur, siksa kubur. Padahal ada loh nikmat kubur. Iya. Kalau kamu pernah dengar nikmat kubur? Iya. Jarang. Yang lebih sering apa? Azab. Siksa kubur. Judul film siksa kubur. Judul komik kecil dulu siksa kubur. Ada kan atas yang Gak ada itu kayak yang tentang nikmat kubur. Di dalam kuburan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah itu nikmatnya sekian dan sekian. Iya. Kehidupan surga, ya jarang ada yang mau fokus di untuk meneliti surga yang seperti apa. Tapi yang kita dengar neraka, dipakai, Iya, jadi dipotong. Itu real. Bagaimana kita sebagai seorang hamba menghadapi itu harus balance. Syarat seseorang yang beriman di dalam hatinya harus ada dua, ada khauf, ada raja, ada rasa takut dan ada pengharapan. Jadi rasa takutnya ada, pengharapannya ada. Ini kita enggak, rasa takutnya lebih daripada pengharapannya. Makanya saya di sini mau hadir untuk berikan harapan, karena rasa takutnya sudah terlalu dalam. Misal, dari kecil kita selalu mendengar orang bunuh diri akan masuk neraka dengan cara sebagaimana dia bunuh diri. Pernah lihat itu? nah
Sehingga ketika kita melihat ada orang bunuh diri, yang pertama kali kita harus bergerak kita neraka. Pernah begitu? Pernah. Di Bandung ditemukan pria bunuh diri di kos-kosannya. Dan ternyata sepikiran teman-teman gimana? Otomatis Dia akan mati neraka. sesuai dengan Pernah? dia. Pernah. Itu karena teman-teman cuma baca satu hadis dari satu guru. Tapi padahal ya lama. Itu hadis Iya. Rasulullah di riwayat Sahih Muslim. Ada yang baru yang meninggal. Ada satu sahabat bunuh diri. Pernah ya? Nggak mungkin. Dia nggak mau lihat. Ada satu sahabat Rasulullah yang bernama Ufail. Dia kayak minta maaf. Ufail Ad-Dawsi. Ufail ini yang masukin Islam orang-orang di daerahnya. Iya, ini susah. Ufail Ya udah. Ad-Dawsi Jangan sayang. yang masukin Islam orang-orang di daerahnya. Kemudian Ufail ini saking cinta kepada Rasulullah, itu berangkat dari daerah Daus ke Madinah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk hijrah. Berangkatnya sama siapa? Berangkatnya sama besinya. Ketika sudah sampai di Madinah, apa yang terjadi selanjutnya? Besinya tadi itu mengalami homesick. Homesick yang parah di level yang akut banget, sampai depresi. Penyebabnya apa? Homesick. Udara di Madinah gak cocok untuk dia. Namanya Jawa dalam bahasa Arab, bukan Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa. Nah, Jawa ini dialami oleh sahabatnya Sayyidina Ufail tadi yang juga bukan seorang sahabat. Saking musiknya, saking gak kerasannya di Madinah Rasulullah, apa yang dilakukan? Dia ambil pisau, dia potong jarinya dari sini sampai sini, krak, darah mengalir dengan deras, kehabisan darah dan meninggal. Itu apa namanya? Bunuh diri. Siapa yang malah bunuh diri? Seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian, Sayyidina Ufail ini bermimpi berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan bestinya tadi. Apakah seseorang yang hidup mau berjumpa dengan orang yang meninggal di alam mimpi? Bisa. Misal saya berjumpa dengan orang yang meninggal, teman saya, ayah saya, kakek saya masih hidup. Ayah saya contoh, teman-teman lah yang ayahnya masih meninggal berjumpa, terus saudara sudah meninggal. Ini kan masih meninggal, saya tidak salah. Nah, kemudian siapapun yang meninggal dari teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, nah itu kemudian berjumpa dengan mereka, itu bisa saja terjadi. Disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam beberapa asar, itu terjadi mereka oleh Rasulullah, dibenarkan oleh para sahabat, dibenarkan oleh para nabi, dibenarkan oleh para tabi'in. Cuman kalau kalian bermimpi selain Rasulullah, ada kemungkinan itu setan. Misal kalian ketemu ayah kalian, ya bisa jadi itu ayah kalian beneran, bisa jadi itu setan. Dari mana teman-teman bisa membedakan itu? Dia dari apa yang dia katakan. Kalau misal kalian berjumpa dengan orang yang menyerupai bapak kalian di dalam mimpi, terus dia bilang, nah tetangga depan rumah kita itu botak belinya tuh nak. Tetangga karena kita itu, wah itu duitnya dari judi semua nak. Kata-katain nak, itu setan juga mungkin bapak kalian. Itu setan yang merupakan diri mereka sebagai bapak kalian. Tapi kalau misalnya dia cuma bilang, nak bapak kangen butuh doa kamu. Masya Allah. Itu bisa jadi benar. Nak bapak di sini kesekian. Nak bapak senang kamu tiap hari ibadah. Nak kamu bisa nggak nak berhenti dari dosa yang kamu lakukan sekarang? Nak bapak rasanya pengen banget lihat anak bapak. Itu bisa jadi benar. Jadi bagaimana cara membedakannya? Dia apa yang kita perintahkan. Kalau dia yang aneh-aneh, udah jelas itu. Setan. Tapi kalau misalnya dia bagaimana ini, ada kemungkinan 99% itu beneran. Sahabat tadi itu, Sayyidina Ufail itu bermimpi berjumpa dengan sahabatnya. Dilihat, bro, apa yang terjadi denganmu? Dibilang sama sahabatnya tadi, Allah mengampuni saya karena hijrahnya saya menuju Madinah. Bahasa lainnya, Allah mengampuni dosa saya karena cintanya saya kepada Madinah. Bayangin, cinta seseorang kepada Rasulullah, modal cinta kok, modal cinta saja yang begitu dalam,
bisa membuat seseorang yang melakukan dosa besar seperti bunuh diri diampuni oleh Allah. Cinta kepada Rasulullah. Hari ini kita sedang berada di bulan Maulid. Insya Allah di bulan ini juga, di akhir-akhir bulan saya mau mulai juga bersirah. Bismillah. Nanti bisa teman-teman tonton secara gratis. 100 episode, 200 episode, bismillah. Alhamdulillah. So, literally dari sebelum Rasulullah lahir, kehidupan Makkah, kehidupan Arab waktu itu seperti apa. Satu episode mungkin 20 menit sampai 30 menit kita buat singkat buat teman makan, teman tidur. Begitu. Nah, terlepas dari itu, karena cintanya saya kepada Rasulullah, Allah mengampuni dosa saya. Amin. Kemudian sahabat Tufail tadi itu melihat tangannya lagi dililit kain. Terus itu kenapa tangan kamu dililit kain? Iya, tadi saya ketemu sama orang dalam, malaikat mungkin. Dia bilang, toh tangan kamu buang sendiri. Dibalikkan sendiri dong. Kamu tidak akan mengembalikan apa yang kamu buang sendiri. Tanggung resikonya. Jadi Sayyidina Tufail bangun, langsung datang ke tempat Rasulullah, meminta Rasulullah SAW bermimpi demikian. Apakah Rasulullah bilang, itu setan, itu nggak mungkin. Enggak, Rasulullah tidak membantah, dan tidak membantahnya Rasulullah merupakan persetujuan dari Rasulullah. Kalau pernah baca istilah hadis, ketika Rasulullah berniatkan sesuatu itu artinya Rasulullah setuju dengan sesuatu tadi. Nah, Rasulullah tidak membantah dan Rasulullah mendoakan, ya Allah ampuni dosa sahabatnya Tufail termasuk kedua tangannya. Dan dari ini Imam Ibnu Katsir dan beberapa ulama lain mengatakan doa Rasulullah dimakbul. Dalam artian dosa orang yang sedang bunuh diri ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Dosa orang yang bunuh diri ada kemampuan untuk diampuni. Kok saya juga beribad. Perasaan tadi saya enak ngomongnya. Dosa orang yang bunuh diri itu ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Sehingga bagaimana cara kita untuk menyikapi dua hadis ini? Satu hadis ada seorang hamba yang diampuni oleh Allah. Satu hadis ada seorang hamba yang dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya dengan cara dia bunuh diri. Caranya apa? Cara yang bijak adalah dengan membayar sesuai dengan POV masing-masing. Kalau hari ini teman-teman melihat ada orang bunuh diri di Bandung atau di sosmed, kalian katakan barangkali dia punya satu amalan yang sangat Allah cintai sampai-sampai dia masuk ke dalam surganya dan diampuni dosa bunuh dirinya. Berikan berbagai macam kesempatan, berikan berbagai macam argumen di otak teman-teman sekalian yang menyatakan bahwasanya ada kemungkinan besar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yang membunuh diri, ini pisau, bermakna. Aku gak pede dengan amalan yang aku punya. Mungkin dia punya amalan yang bisa diterima sama Allah, tapi aku apa ya? Sholat bolong-bolong, kalau gak bolong di akhir waktu, masih suka tiktokan, kerjaannya begini dulu. Apa kira-kira amalan aku punya? Ini gak ada. Udah, tahu lagi itu pisau. Jadi kalau ke orang lain berikan berbagai macam kemungkinan sebagaimana hadis tadi. Tetapi kalau kita sendiri kita harus lebih keras. Kita harus lebih keras dan begitu POV kita dalam mengenal berbagai macam nasihat. Sama seperti tadi. Orang yang lagi galau, orang yang dapat musibah karena dia malas sholat kurang gaji. Kalau ke orang lain jangan dijudge. Tapi kalau ke diri sendiri, judge. Kamu lagi stres, kamu lagi pusing, puyeng. Kamu mikir, ini gara-gara aku dari Allah. Bagus. Ini gara-gara aku kurang gaji, sepertinya aku harus gaji. Ini gara-gara aku kurang sholat, sepertinya aku harus sholat. Tapi kalau ke orang jangan. Ada banyak hal-hal di dunia ini yang kita harus pandang itu berdasarkan POV yang tepat. Kadang-kadang ke orang lain nggak boleh, tapi ke kita harus. Seperti bunuh diri tadi. Nah, jadi itulah bahayanya orang-orang yang hanya mendengarkan hadis satu saja. Begitu pula teman-teman yang mungkin pertama kali mendengarkan dosa rahmat Allah terbuka sebegitu luasnya loh. Allah punya 100 rahmat yang diberikan dulu cuma satu. Allah mengampuni setiap dosa yang dilakukan oleh hambanya. Mau dosa yang besar, mau dosa yang kecil, selama hambanya mau kembali, wala bali, dan aku tidak peduli. I don't care. Mau kamu begini, mau kamu begitu, kesempatan begitu besar ini diberikan begitu banyak luar biasa. Tetapi kalau kita sia-siakan, mungkin karena selama ini kita selalu mendengarkan narasi-narasi bahwasanya Allah Maha Kejam, Allah Maha Mulia, Allah Maha Murka, Allah Maha ini. Tidak surat dikit neraka. Kalau dosa dikit neraka sehingga yang terpatri di dalam pikiran kita adalah neraka. Tidak pernah terpikirkan di pikiran kita Allah bisa mengampuniku kalau aku minta ampun kepadanya, maka inilah waktuku untuk minta ampun kepada Allah. Maka dengan begini, kembali ke pertanyaan tadi, mau sampai kapan teman-teman ini tidak pulang? Yuk pulang. Ayo. Pulang maksudnya? Iya. Bukan mati. Balik pada Allah. Pulang kepada Allah. Selama ini saya rasa saya sudah terlalu jauh. Ya. Maka
maka sepertinya ini adalah kesempatan saya untuk Kembali. kembali pulang. Urusan ini untuk kembali pulang. Nah, orang bertobat, manusia ini dalam hidupnya akan mengalami 4 fase berbeda. Manusia yang pertama, dia yang dari hidup sampai dia mati, dia hidupnya soleh terus. Ini biasa. Yang kedua, orang yang hidupnya awalnya batal, hidupnya jadi soleh. Ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang setiap hari melakukan amalan penduduk neraka, kemudian jarak antara dia dan neraka itu hanya sejengkal. Dia cukup melakukan satu dosa sekali lagi, lalu dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi di akhir hayatnya dia tiba-tiba melakukan satu amalan penduduk surga, di mana Allah mengampuni semua dosa yang dia lakukan seumur hidupnya, kemudian dia masuk surga. Ini adalah contoh hidup manusia yang berdoa sepanjang hidupnya, kalau di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama seperti cerita salah seorang sahabat yang diberitakan dipastikan masuk surga oleh Rasulullah, padahal tidak pernah sholat, tidak pernah sujud. Namanya adalah Sayyidina Usayd bin Abdul Ashhal. Dia kafir terus, sebanyak hidupnya kafir. Alasannya dia masuk Islam karena takut kehilangan duitnya. Akhirnya detik-detik perang Uhud dia masuk Islam, masuklah Islam. Berangkatlah dia perang, pas perang kebacok, sakit, meninggal. Berita itu telah sampai ke Rasulullah, dan Rasulullah berkata dia masuk surga. Sehingga para sahabat mengatakan ini manusia pertama yang dipastikan masuk surga oleh Rasulullah dalam keadaan dahinya tidak pernah digunakan untuk bersujud. Sepanjang hidup dia kafir, ya akhirnya dia masuk Islam. Makanya di dalam agama kita tidak diperbolehkan untuk menyatakan orang itu dipastikan masuk neraka kecuali Allah pastikan masuk neraka dalam Al-Quran. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab fix masuk neraka ya kan? Selama-lamanya. Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Adapun tidak disebutkan masuk neraka, maka kita hanya boleh sebatas mengatakan dia mati dalam keadaan kafir. Kita tidak boleh bilang dia mati masuk neraka. Misal ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang kufur sama Allah, tiba-tiba dia meninggal, mau neraka tempatnya. Tidak boleh, dalam Islam tidak boleh. Karena ada besar sekali kemungkinan 10 detik sebelum orang diambil syahadat dulu. Siapa yang tahu? Makanya kita tidak diperbolehkan untuk menjudge orang masuk neraka. Tapi kalau sudah kita gunakan kaidah orang yang tidak masuk Islam tempatnya bukan surga, itu adalah akidah. Tetapi apakah setiap orang yang kita lihat dia Kristen masuk neraka? Enggak, tidak boleh. Karena kita melihat ada orang Kristen berbicara, lalu langsung kita bilang neraka tempat kamu. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu akhirnya itu seseorang itu seperti apa, kita tidak tahu. Boleh dong, kita tidak tahu. Nah, itu kehidupan pertama. Lalu setelahnya ada orang yang dari hidup awal dia bernafas sampai dia mati hidupnya hancur bakar semua. Tapi tahu siapa yang menyaksikan? Siapa yang menyaksikan? Orang yang awalnya hidup dalam keadaan saleh kemudian mati dalam keadaan barbar. Dan ini proses sakitnya yang lebih besar daripada orang yang dari awal saja sudah barbar. Kenapa? Ada orang dari lahir buta sampai mati dia buta. Menyakitkan tidak untuk dia? Menyakitkan. Tapi tahu siapa lebih menyakitkan dari orang yang dari lahir buta? Orang yang sempat melihat, orang yang sempat tahu indahnya dunia, tiba-tiba buta. Itu lebih menyakitkan. Ketika dia tidak bisa lagi melihat, itu lebih menyakitkan. Sama seperti iman. Orang yang sempat bisa merasakan lezatnya iman, kemudian kelezatan itu dicabut, kemudian dia tidak lagi mau mendekatkan dengan namanya iman, maka itu lebih menyakitkan daripada orang yang dari awal lahir sampai dia mati dalam keadaan tidak beriman waliyadzubillah. Maka pertanyaan terakhir dari ini saya akan jadikan sebagai penutup. Kita nanti akan masuk ke sesi Q&A. Saya tahu ini bosan semua dari muka saya. Apa penyebab seseorang itu kemudian dari dalam keadaan beriman itu kemudian jatuh? Para ulama menyebutkan penyebab terbesarnya itu ada 2. Yang pertama, ketika dia sedang dalam keadaan soleh istiqomah, dia tidak mensyukuri dan tidak berdoa atas keistiqomahannya. Misal kamu sekali sholat, kamu tidak pernah mensyukuri nikmat sholat yang Allah berikan ke kamu. Itu bisa-bisa kamu tidak sholat di masa depan karena kamu tidak mensyukuri nikmat kuatnya kamu untuk sholat di saat yang lain kamu sholat. Apalagi disertai perasaan sombong, aku sholat di mana sih mereka?
Rasulullah itu salah satu di antara doa yang sering kali diucapkan apa? Alhamdulillah ya ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Jadi Rasulullah itu bersyukur nikmat Islam. Begitu juga berdoa. Rasulullah berdoa yang paling berdoa sebutkan dia ayat ini. Wahai maha penolak dari hati, tetapkan hatimu di atas agamamu. Jadi penyebab pertama, dia tidak mensyukuri dan tidak mendoakan kenikmatan iman yang hari ini sedang dia rasakan. Atau dia mensyukuri, dia berdoa, tapi dia melakukan tindakan kedua. Apa? Mengejek dan memandang remeh dosa yang dilakukan oleh saudaranya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ini hasan Imam Tirmidzi. Apa sabda Rasulullah? Man 'ayya akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'mala. Barang siapa yang mengejek, memandang rendah, mempermalukan dosa yang dilakukan oleh saudaranya, maka Allah tidak akan matikan dia kecuali dia melakukan dosa tersebut. Man 'ayya akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'mala. Barang siapa yang mempermalukan, mengejek, membongkar aib, ya, memandang rendah saudaranya karena dosa yang dia lakukan, maka Allah tidak akan matikan dia kecuali dia melakukan dosa tersebut. Siapa yang bersabda? Rasulullah. Jadi mungkin teman-teman tidak memandang rendah teman-temannya, teman-teman sekalian, tetapi berapa banyak di antara kita yang memandang rendah artis-artis ketika mereka sudah terpuruk dengan dosanya? Ya? Nitis. Undangnya zina. Contoh, umat Islam itu teman-teman, kita dipaksa oleh agama untuk memandang orang lain dengan pandangan husnuzan, kecuali dalam orang-orang yang ada yang besar kita akan tersakiti olehnya. Misalnya tersakiti olehnya, kita jadi bos, terus duit di kasir itu hilang terus. Kan ada yang besar yang duit kasir kan, maksudnya kita husnuzan. Dan husnuzan, Islam nggak berarti kita harus dibodoh, tetapi dalam perkara-perkara umum, jadi pastikan diwajibkan berhusnuzan. Misal, bagaimana Islam kemudian mempersulit orang-orang untuk melaporkan tindak perzinahan? Dulu ada satu sahabat yang bernama Ma'is radhiyallahu anhu, Sayyidina Ma'is radhiyallahu anhu. Ma'is ini adalah seorang pezina. Zinanya bukan zina biasa, tapi zina muhsan. Zina yang kedua zina muhsan, zina yang muhsan. Zina yang muhsan itu zina dilakukan oleh perempuan. Biasanya itu dijilid sekian kali, biasanya diasingkan sama setahun dari anak terpencil. Lalu satu yang namanya zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah, pernah melakukan akad terus dia zina. Itu hukumannya dirajam sampai meninggal. Sayyidina Ma'is, tetapi itu hukumannya kalau sudah ketahuan, kalau sudah terpenuhi syaratnya. Tahu syaratnya bagaimana? Syarat yang pertama agar seorang bisa dapat hukuman adalah ada orang yang melapor. Siapa yang melapor? Yang bisa melapor hanyalah 4 laki-laki, di mana 4 ini harus memenuhi kualifikasi tertentu. Apa kualifikasinya? Dia harus bukan orang fasik. Bukan orang fasik gimana? Dia nggak boleh misalnya meninggalkan satu sholat. Dia tidak boleh begini. Kualifikasinya harus dalam. 4 orang. Di mana 4 orangnya harus melihat dia berzina dalam keadaan yang sama. Jangan satu ini dan satu. Baju ini harus baju ini. Harus melihat dalam keadaan apa? Maaf, tercelup. Kalau satunya cuma melihat di depan, melihat di arah depan, tidak melihat maaf ini agama ya. Tidak melihat tercelup, tidak dianggap tidak termasuk syarat. Dan kalau Anda tiba-tiba datang ke hakim, wahai Bapak Hakim, apa? Ini teman saya berzina. Oke, gimana dan ini gimana? Oke, bawakan 3 kali saksi selain kamu. Kalau dia ternyata tidak mau kualifikasi, dia mengatakan bohong sekali aja, ditolak persaksiannya. Dan dia diminta untuk membawakan 4 lagi yang lain. Kalau tidak begitu, dia dihukum, terkena azab. Dia akan dibawa ke tengah masa. Itu bisa teman-teman. Dibawa ke tengah masa. Dia dipukuli. Orang ini telah menuduh orang lain berzina. Cepat. Itu Islam mempersulit orang lain untuk melakukan berzina. Ma'is. Ini suatu hari ketika dia selesai berzina, dia bertobat kepada Allah. Dan orang yang bertobat dari zinanya, yang dianjurkan dalam agama itu apa? Dia gak usah cerita, sembunyi-sembunyi. Tobat datang dari sama Allah. Gak usah datang ke hakim. Ingin mendapatkan pengampunan dosa. Udah selesai di kamu. Gak usah cerita dari siapa-siapa. Sayyidina Ma'is datang ke Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar, aku telah melakukan zina. Apa harus lakukan? Aku gini-gini. Kata Sayyidina Abu Bakar, cukup. Sembunyikan dosamu dan minta ampun sama Allah. Gak lega dia pulang. Gak lega. Datang ke Sayyidina Umar.
Sebenarnya jawabannya sama. Tutupi aibmu, minta ampun sama Allah, gak usah ceritakan siapa-siapa. Tetap jaga. Kumpul salah satu temannya lagi namanya Hazal. Hazal ini juga sahabat, tapi kedudukan Hazal ini berada di bawah keilmuannya jauh lah dibandingkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Kata Hazal, bahkan kita Rasulullah, kamu harus melakukan pembersihan, kamu harus mengakui dosa kamu. Dengan Islam ya, namanya pembersihan dosa dengan cara pengakuan dosa. Sosial pengakuan dosa itu Katolik ya? Iya, konsiliasi saya lupa istilahnya apa? Confession itu. Nah, dalam agama kita, kalau kita melakukan dosa, tutupi aibmu, sembunyikan itu hanya antara kamu dengan Allah. Terus kita Ma'is berangkat sama Hazal, berangkat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya berzina gini. Apakah Rasulullah? Oh iya berzina, ya hukum, nggak ada. Rasulullah memalingkan pandangannya, sok-sok bicara sama yang lain. Gak didengerin. Apa tujuan Rasulullah memalingkan? Sekarang Rasulullah, udah jangan pulang sana. Lu usah kamu cerita ke saya. Rasulullah memalingkan, datang lagi ke arah sananya. Ya Rasulullah, saya berzina, tolong bersihkan saya. Rasulullah memalingkan lagi pandangannya. Yang kedua. Ya Rasulullah, datang lagi ketiga, datang lagi keempat. Setelah empat, Rasulullah bilang, Hazal, kamu kenapa? Sampai Rasulullah ini masih ingin mengatakan, masih ingin mencari-cari bahwa Hazal ini lagi bohong. Dia bilang, Hazal kamu gila? Gila di sini, Rasulullah berharap Hazal ketika ngomong begitu, dan Hazal gila. Sehingga gak jadi dia mau dihukum pulang. Jangan-jangan dia gila. Dia apa para sahabat? Jangan-jangan dia gila. Coba cek, dia gak gila. Jangan-jangan dia mabuk. Mungkin dia mabuk, habis mabuk. Dicek, ternyata gak mabuk. Bayangin, Rasulullah itu gak mau dimakai sahabatnya. Udah, sama-sama. Gak usah kamu cerita-cerita saya. Pulang. Apa yang terjadi? Setelah 4 kali dihadapi begitu, maksa banget. Terus dicek ternyata gak gila. Terus dicek ternyata gak minum khamar. Rasulullah masih tanya, wait. Jangan-jangan kamu gak apa-apa di zina. Jangan-jangan kamu cuma, maaf bahasa saya. Jangan-jangan kamu cuma sampai deh. Kamu gak sampai zina kan? Itu sama Hazal, ya Rasulullah, saya paham arti zina. Zina itu ketika seseorang begini dan begitu. Ya sudah, mau gimana lagi? Kamu ini masalah apa sih? Sudah, waktunya rajam. Dan peristiwa rajam, Rasulullah gak hadir. Rasulullah gak sama dengan peristiwa itu. Lalu Rasulullah apa yang Rasulullah lakukan kepada Hazal, sahabatnya tadi? Rasulullah bermobil dalam keadaan agak murka sedikit beliau. Hazal. Beliau sadar aku bitobik mereka akhirnya lah. Hazal, kalau kamu tutupi aib dia dengan bajumu, itu lebih baik untuk kamu Hazal. Rasulullah marah Hazal karena bahwa dia hakim. Rasulullah maksudnya sebagai hakim kan? Jadi kalau kamu punya dosa, sembunyikan. Baik, Islam sebegitu baiknya. Makanya sekarang kalau misalnya kalian melihat ada orang-orang yang Pak Ustaz, kayak jenggotan, kayak apa, terus tiba-tiba gerbok kosan, gerbok hotel itu kan ajaran agama kita. Ajaran agama kita kalau misalnya ada zina, terus kita ingin berdakwah, kita datang sendiri. Gak usah. Kameramen. Gerbok, ini kosan penuh maksiat. Datang sendiri, tok. Halo. Menutup aib. Itu kalau dia lagi berzina, kita halo-halo berhenti di sini. Udah berduka takutan dia. Ngeri jam sekarang ya. Iya. Coba. Ajaran agama kita ada untuk menutupi aib, ada untuk tidak merendahkan, ada untuk tidak mengek, ada untuk tidak mempermalukan orang lain, ada untuk menutupi aib saudaranya. Bukan berarti kamu saya menemukan ini lebih main. Itu bukan dari agama kita. Wali kota mantan wali kota kalian, nggak wali kota Kamil. Berdasarkan Bapak Gubernur, bukan kalau jadi wali kota ini. Betul. Kalau misalnya kita mengacu ke ajaran agama, yang kita lakukan apa? Bapak Ridwan Kamil bersih tidak berzina. Iya. Itu. Kalau kalian betul-betul ingin mengamalkan ajaran Islam, Iya. Bapak Ridwan Kamil bersih tidak berzina. Kenapa? Buktinya nggak ada. Iya. Hanya orang-orang seperti itu kan ngomong, itu sudah gak perawan, itu sudah gak perjaka, gak mungkin dia masih perawan. Mereka benar. Berapa banyak yang jadi cambuk dan dimakan itu? Harusnya banyak yang kita jadi cambuk itu, karena kita qadhaf. Kalau qadhaf, teman-teman, qadhaf itu besar-besar. Qadhaf ketika kita menuduh orang yang zina tanpa bukti. Tanpa bukti gimana yang melihat tadi? Kalau ada CCTV ini gimana? Kalau ada kamera gimana? Dulu, pertanyaan sampai sekarang ketika beberapa guru saya, Chef, kalau misal pakai kamera pakai CCTV, gimana? Karena Chef tidak, ini tidak bisa dibukti. Terus saya bingung, kan? Gimana? Kenapa tidak bisa dibukti? Terus kata Chef, iya, karena foto video bisa diedit. Terus saya dalam hati dulu, waktu itu ya, saya masih bocil, masih SD SMP gitu. Saya nggak mungkin dari sini bisa loh kita bedain mana yang kita mana yang enggak.
Lalu 2024, 2025 AI muncul. Iya. Saya langsung kayak udah umur 20 sevisioner itu dan AI sekarang aja kan masih agak-agak kelihatan kan? Mungkin kalian 2026, 2027, 2028 kelihatan nggak? Itu gak bakal kelihatan, tapi mesti punya ini kemarin aja yang ngomong begitu sekelihatan itu kan? Segak kelihatan itu kan? Guru adalah orang negara. Bahkan Bu Sri gak ngomong gitu, tapi kayak ini banget. Makanya kamera CCTV itu semua dibukti karena ada kemungkinan nanti masa depan itu jadi bahan editan. Itu dia teman-teman. Baik, kita adalah agama kita adalah agama yang kita dipaksa ketika kita berdosa. Enggak mungkin. Walaupun hati kita muncul perasaan, masa sih gak mungkin? Udah, kamu ngeliat ada cowok cewek teman kamu masuk ke hotel mana? Oh dia pasti sama dia. Kan udah. Selama kamu gak punya barang bukti, kamu gak boleh omongin itu ke orang lain. Karena kalau misalnya kamu sampai omongin ke orang lain tanpa ada bukti yang jelas, sebagai bukti yang saya katakan tadi, kamu akan mendapatkan patus. Kamu akan melakukan patus. Dosa yang merupakan dosa besar. Saya katakan sekali lagi, itu dosa besar. Oke teman-teman? Iya. Oke? Oke. Nada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Halo kepada Al-Fatah yang sudah dengan syariah dan ilmunya pada kita di Pancasila sampai siang hari ini. Alhamdulillah jam 11.06. Iya. Ini kita batasi teman-teman, kita akan langsung sesi Q&A. Kita berikan kesempatan tentang lu atau hanya coba bisa coba ya. Satu ikhwan dan 3 akhwat. Ya. Kita mulai dari ikhwan dulu. Namanya sebutkan, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan semuanya di sini. Perkenalkan orang, nama saya Farhan. Saya asli Bandung. Kadang mohon maaf sebelumnya. Saya terbiasa melihat kadang di layar kecil HP saya. Saya terbiasa menonton mata yang meskipun tampil itu hanya sekedar ketika berdoa sedang baik. Sedang baik. Oke, pertanyaan saya kadang seperti ini. Sesuai tema kan, aturan dari Allah melihat waktu sendiri malah berantakan. Pernah nggak ketika suatu momen dalam hidup pasti pernah ya? Sudah merencanakan segala sesuatu dan lupa, tapi ternyata ujungnya ya malah berantakan gitu. Dan ketika itu terjadi, apa yang Anda lakukan dan bagaimana cara kita melewati itu semua? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya bahwa ada rencana jauh lebih baik daripada hidup mengalir begitu saja. Saya orangnya sangat-sangat prepare terhadap segala hal. Saya tahu tahun depan saya mau ngapain, saya tahu bulan depan saya mau ngapain, saya tahu besok ngapain, minggu ini saya ngapain. Saya prepare. Maka ini saya gak baik, tapi mungkin sekitar minggu, bulan, sebenarnya yang lalu, 2 bulan yang lalu, ada momen di mana jadwal saya tiba-tiba reset. Harusnya saya begini, tiba-tiba jadi kosong semua. Dan saya gak tahu mau ngapain, saya belum mulai. Itu saya jadi anxiety. Karena saya gak tahu mau ngapain. Dalam artinya saya sendiri pribadi adalah orang yang sangat merencanakan hidup saya hari mau ngapain. Ini waktunya saya tiktokan, ini waktunya saya tiduran, ini waktunya saya rebahan, ini waktunya saya istirahat, ini waktunya saya ngapain, ini waktunya bla 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 dan seterusnya. Dan kalian seperti itu tahu gak? Yang sesuai dengan rencana saya itu nggak sampai 30%-nya. Yang sesuai dengan apa yang saya rencanakan dari semua rencana tadi itu nggak sampai 30%. Dan alhamdulillah sejauh ini di awal-awal memang menyakitkan, tapi lama-lama ternyata itu adalah pilihan terbaik. Misal pilihan kuliah saya dari kecil hidup, mungkin kalau kamu baca caption Instagram saya udah pernah, saya dari kecil hidup dengan abang-abang semuanya di luar negeri. Lalu saya dari kecil abang saya bilang kamu di luar negeri begini. Lalu di momen saya lulus kelas 12 SMA, saya bilang kamu ya, saya pengen ke luar negeri. Apa kamu gak usah aneh katanya? Kamu gak usah aneh, kamu gak bisa ngapa-ngapain, udah cukup di Indo aja. Karena seperti itu saya kayak, ya Allah, abang-abang saya dari kecil. Dan dari kecil saya sudah jadi rencana. Dari SD itu rencana saya nggak mau di Indonesia, saya harus di luar negeri. SD mimpinya begitu, SMP mimpinya begitu, SMA mimpinya begitu. Di pas mau masuk S1, dari sini. Dan ya udah, saya mau milih Indonesia. Padahal saya pikir saya mau cowok. Kok se-strict ini kan? Akhirnya saya rencana waktu itu pengen ke Jogja, pengen ke UI. UI. Nusa Islam. Saya bilang kamu ya, jauh, kamu tuh Jawa Timur aja. Sunan Mungkin.
katanya dalam negeri aja. Kenapa gak langsung bilang Jawa Timur aja? Jadi saya datang lagi ke Buya, saya pengen kemana? Jawa Timur, Wima, Malang. Malang dari rumah saya cuma 2 jam. Datang ke Buya, saya mau ke Wima. Mana? Malang. Jauh banget. Wah, disuruh ke Malang deket. Dibilang jauh sama Buya. Wah gila saya. Gimana ya? Akhirnya saya lakukan setelah permalangan itu, oke, Surabaya. Iya. Surabaya kita tinggal nyebrang sama Madura sampai ke Surabaya dari Madura. Jadi saya kayak, Abu tahu respon ini apa? Nah, ini UTM. UTM itu 13 menit dari rumah. Ini nak UTM sekarang buka fakultas Islam. Kenapa kamu gak masuk sini aja? Saya kayak dalam hati, saya pernah. Jujur ketika pertama kali saya diizinkan untuk kuliah ke luar negeri, saya sakit hati, saya mau nangis. Bukan mau, udah nangis. Melihat foto abang saya dulu kayak, wah indah nih, kenapa saya gak bisa, kenapa saya gak bisa. Akhirnya saya nego lagi, diizinkan di Surabaya. Cowok. Saya cowok, maksudnya kayak sebelumnya itu, saya cewek juga gak aman, saya cowok, apa ya. Waktu itu pikirannya kan begitu. Masuklah di Surabaya. Masuk di Surabaya semester 1 masih sebel, semester 2 masih sebel, semester 3 saya mulai menerima, semester 4 baru saya merasakan kenikmatan luar biasa. Ternyata kesempatan yang bisa saya dapatkan karena saya di Indonesia dan dekat sama Abu itu lebih besar daripada Amerika saya keluar. Lalu sampai di momen saya bisa membuktikan di hadapan Abu di hadapan orang tua. Saya masih ngaji, saya gak nakal mungkin tapi gak ketahuan. Saya masih ngaji, masih semangat, saya bisa cari duit sendiri, saya buktikan semua itu ke hadapan Abu ya. Sampai di momen kalau dulu kemana-mana, dulu ke Jakarta itu rasanya izinnya harus 2 minggu. Kemana-mana itu izinnya sampai harus begini. Sekarang, Abu ya, saya mau ke Turki. Berapa hari? Tanggal berapa? Iya. Jadi sekarang kabarin bukan izin. Abu mau ke Uzbek, Abu mau ke Korea, Abu mau ke Hongkong. Ya udah berangkat. Abu ya S2 saya mau di sini. Ya terserah. Kenapa itu terjadi? Ya karena di momen S1 itu ternyata banyak sekali momen-momen yang saya gunakan sebagai ajang pembuktian. Bahwa ternyata apa yang saya rencanakan selama bertahun-tahun dari kecil itu tidak lebih baik dari apa yang Allah rencanakan untuk saya. Itu kalau berbagi. Tentunya teman-teman punya pengalaman masing-masing. Tetapi kalau saya pegang mic, saya cerita dari saya. Bahwa banyak sekali rencana-rencana di dalam hidup ini. Kalau misal kita pakai rencana kita, itu jelek parah sebenarnya. Makanya satu istilah dari para ulama, "Lau kasyafallahu laka ghita'al ghaib, mahtata ila al-waqi'." Andai kata Allah pilih buka tabir gaib, atau tabir gaib, tabir yang membuat kamu sebagai manusia mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat, mana yang lurus, mana yang baik, mana yang tidak. Kalian bisa punya mata penerawang gitu. Kalau di manusia ya dosa. Pas Tanjiro masuk ke dunia transparan, tahu ya? Itu ketika kalian bisa melihat itu, melihat mana yang baik, mana yang tidak, maka kalian tidak akan memilih kecuali apa yang Allah pilihkan untuk kalian. Jadi mungkin awalnya nih ada 2 jalan nih, jalan 1, jalan 2. Jalan pertama adalah jalan yang kita pilih, jalan kedua adalah jalan yang Allah pilih. Jalan pertama kita pilih kan kita memandang di situ, pandangan manusia kan terbatas ya, cuma lihat dari pintu awal. Dari pintu awal ini kayaknya jalan itu lurus. Sedangkan pintu 1 jalan awalnya geradakan. Dan jalannya itu 100 kilo. Yang kita pilih itu jalan awalnya lurus. Tapi lurusnya cuma setengah kilo. Sedangkan 99,5-nya itu geradakan semua. Sedangkan satunya setengah kilo aja dia yang geradakan. Sedangkan 99,5 kilo itu semuanya lurus. Maka apa yang Allah pilihkan untuk kita seperti itu. Karena kita hanya bisa memandang dari jarak pendek. Allah memandang kita dengan pandangan sebenarnya. Jadi mungkin yang harus kita pelajari bukan untuk kembali memaksa, tetapi belajar untuk menerima. Ya, itu. Sisanya kita samakan, kita kasih bagi-bagi depan dan belakang. Depan ada depan. Boleh? Ini kedua? Yang Boleh. yang baca dulu. Depan yang mana? Kemudian belakang. Kita waktu menyelesaikan. Boleh. Duduk kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pada Allah izinkan saya untuk melihat. Aduh, speechless. Ini yang mengenal ya. Melihat secara langsung pemuda yang menginspirasi banyak orang.
kan di yang tadi sinergi foundation mengatakan bahwa iman terakhir itu iman keenam, iman kepada aku dan kepada. Kadang kebanyakan manusia itu manusia yang mengatur Allah, bukan Allah yang mengatur manusia, ya kebanyakan gitu. Terus kadang kalau saya termenung atau lagi ya, sholat, kadang suka sedih gini akan takdir yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Apakah saya berdosa akan hal itu? Dan 2 tahun kebelakang sampai saat ini saya juga sedang berproses berdamai dengan keadaan yang terjadi. Mungkin untuk Ustadz Laura ya adalah, soalnya umur beliau lebih muda dari saya, jadi dede ya. Jadi kalau misalkan berdosa, bagaimana tips-tipsnya atau langkah-langkahnya 1, 2 atau berapa pun agar saya bisa berdamai dengan keadaan yang saat ini terjadi pada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangisi apa yang telah hilang dari hidup tidak bermakna kamu telah takdir. Menangisi apa yang hilang dari hidup, termasuk rencana, termasuk apa yang diharapkan, termasuk sosok, termasuk apapun itu, tidak bermakna kamu tidak beriman dengan iman yang terakhir, yang 6. Itu justru adalah perasaan manusia yang sangat wajar. Misal ketika Rasulullah kehilangan putranya di antara Ibrahim alaihissalam, Rasulullah menangis. Rasulullah tersakiti lah dengan kehilangan putranya. Kemudian ada satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kok menangis? Kemudian Rasulullah menjawab, ini adalah respon alami seorang manusia ketika kita kehilangan. Maka menangisi apa yang tidak sesuai dengan rencana, menangisi apa yang hilang pun merupakan respon alami seorang manusia. Tidak menangisi sesuatu artinya kamu tidak beriman. Oke? Kapan seseorang dianggap tidak beriman ketika dia tidak beriman? Ketika kamu tidak terima dengan takdir yang Allah berikan, ketika kamu tiba-tiba mencaci Allah, tiba-tiba kamu bilang bosan pilihan Allah dan pilihan yang buruk, maka itu kamu masuk ke level tidak menerima takdir. Kamu tidak masuk ke beriman yang ke-6. Tetapi kalau misalnya kamu cuma masih agak-agak sedih, agak-agak melo, ingatnya jadi yang lama, ingin ditinggalin harusnya yang dulu jadi calon atau apa, itu biasa aja. Tidak kemudian kamu anggap sebagai orang yang menolak takdir, enggak. Jadi itu wajar saja. Pertanyaan bagaimana cara untuk bisa berdamai dengan takdir itu? Tidak mudah. Dan setiap orang tentu saja punya fasenya masing-masing. Ada orang ketika dia kehilangan, ini cukup sejam, selesai. Ada orang ketika dia kehilangan, dia langsung biasa aja. Ada orang yang ketika dia kehilangan, dia butuh waktu 1 tahun, 2 tahun. Ada orang yang dia kehilangan, dia butuh waktu ber-20 tahun. Nabi Allah Yaqub ada 100 kehilangan Nabi Yusuf sampai bertahun-tahun sampai makan dia buta. Apakah kalian menganggap bahwasanya Nabi Allah Yaqub tidak menerima takdir? Terima takdir, tapi yang respon alami manusia begitu. Jadi untuk sampai ke level bisa menerima itu memang susah dan tidak mudah. Dan kakak bilang tadi 2 tahun ya, 2 tahun lalu. Apa saya 2 tahun lalu? Iya betul. 2 tahun ya. Nah itu 2 tahun itu masih waktu yang singkat. That's okay, nggak apa-apa, santai. Menerima itu santai, nggak perlu dulu. Saya harus menerima, makin dipaksa itu makin nggak bisa terima nanti. Jadi diterima dengan santai, diterima dengan nyaman, diterima dengan teman, sambil lalu dilatih. Di dalam tasawuf kita punya istilah namanya riyadhah. Riyadhah artinya exercise. Dan kamu butuh perjalanan yang panjang untuk sampai di level bisa betul-betul masuk ke level riyadhah. Misal awalnya kamu pemarah, untuk menjadi tidak lagi pemarah, apakah kamu bisa habis baca kitab, oke, aku tidak lagi jadi pemarah, ada orang mukul, haha. Tidak dong, kamu harus melewati berbagai fase. Kamu awalnya oke, awal-awal baca buku kamu sabar, kemudian marah lagi. Dia exercise melatih. Atau jadi qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Mungkin kamu tiba-tiba di kufur nikmat, akhirnya terpaksa lagi jadi qanaah. Khusyuk dalam sholat. Ada orang yang kata Allahu Akbar. Ada orang yang ngomong apa sih tadi? Hah?
kita sholat. Ada orang yang ketika dia sudah belajar tata cara khusyuk, Allahu Akbar, dia langsung khusyuk. Nah, ada. Nggak ada. Ada orang khusyuk itu dia belajar khusyuk kita bilang levelnya aja dulu. Habis itu dia belajar untuk apa namanya? Khusyuk pas lagi baca Fatihah, khusyuk pas lagi sujud, khusyuk santai ya, semua itu dimulai dengan exercise di awal. Begitu dengan hijrah. Hijrah yang salah adalah hijrah yang dilakukan dengan cara tubuh. Ada orang yang hijrah, dia merasa kayak oke, ini waktunya bagi saya untuk hijrah. Yang dilakukan apa? Semua ibadah dia kerjakan. Semua ibadah dia kerjakan. Tahajudnya, duhanya, Qur'annya one juz, langsung pakai cadar, langsung tapi nggak lama biasanya. Kalau itu nggak lama. Apalagi hijrah yang dimulai hanya dari fashion dulu. Oh itu nggak lama dulu. Ada banyak kan? Jadi dari fashion, awalnya tank top, langsung pakai cadar, tank top lagi. Karena itu buru-buru santai aja. Hijrah itu santai. Mungkin di awal-awal kamu ingin mulai dengan ibadah apa? Misal kamu mau fokus di ibadah sholat. Sholatnya santai dulu yang kamu fokusin. Apa? Qobla subuh. Atau qobla zuhur sesuai dengan kalian. Atau kalian pengen mulai dengan tahajud 1 rakaat. Jangan langsung 12 rakaat, 13 rakaat. 1 rakaat, witir, pas tahajud. It's okay. Sampai terbiasa baru nambah. Saya itu sekarang terbiasa dan ngecek-ngecekin teman-teman saya yang menyatakan diri hijrah. Misal beberapa bulan yang lalu, kayaknya dari 2024 nih, ada satu teman saya yang awalnya dia agak hijaban, terus dia langsung hijab dan langsung syaki, langsung gede gitu. Secepat itu gitu. Saya nggak tahu gimana journey dia belajar gitu. Saya langsung DM, Assalamualaikum, Kak, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat. Bapak ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Karena saya tahu biasanya saya takut tiba-tiba dia langsung begitu, habis itu soalnya dia kan jadi panutan semua orang dan sadap itu diikuti. Wah, sadap itu aja betul-betul hijab, saya nggak apa-apa kali. No, pelan-pelan, oke? Saya bilang pelan-pelan, jangan langsung rasak rusuk badannya. Terus ada yang anggap kalau misalnya orang itu hijab, dia nggak boleh lagi terprosok dosa yang sama. Memang nggak boleh kan dosa, tetapi maksudnya dia anggap hijabnya gagal dan dia kembali terprosok. No, orang hijab itu bukan berarti dia yang tidak terproses lagi dosanya. Apa yang membedakan para orang yang sudah hijrah dan enggak? Bukan dia yang tidak berdosa lagi orang hijrah itu, tetapi orang yang sudah hijrah ketika melakukan dosa dia tahu cara pulang. Jalan nih, justru dalam bawah dia naik lagi, melanjutkan lagi perjalanan, jatuh lagi, melanjutkan lagi perjalanan, jatuh lagi, melanjutkan lagi perjalanan. Itu orang sudah hijrah. Awalnya dia itu berhenti minum. Oke, saya sudah hijrah. Tiba-tiba setan masuk ke dalam pikirannya, ini minum lagi. Apakah itu harus hijrah sebelum gagal? Enggak. Tapi bingung itu memang gagal. Padahal di sebagian awal dia kembali lagi, tidak dia berhasil berarti. Berarti dia membedakan antara dia sebelum hijrah dan setelah hijrah. Sebelum hijrah dia memang ini ada. Terus hijrah dia saat dia ada yang masalah. Jadi balik ke bawah. Orang yang awalnya bukan hijab, ya, tiba-tiba dia ingin bagian untuk hijab. Tiba-tiba buka lagi. Apakah yang benar hijrahnya gagal? Enggak. Kapan dia gagal? Ketika dia mau pulang, ketika dia nggak kembali. Tapi ketika dia masih ada pasang untuk kembali, dipasang lagi dia. Habis itu dia masuk channel lagi, buka lagi. Ini lagi, nanti yang bikin dia gagal. That's okay, pelan-pelan saja. Nah, sedangkan orang yang hijrah, dia itu orang yang dia harus. Kalau mabuk ya udah mabuknya udah berhenti. Kalau sudah sih nggak berhenti. Nah, itu membedakannya. Tidak terburu-buru itu adalah pintu awal dari segala macam kegagalan. Oke, karena waktu tinggal ini lagi, kalau satu lagi gimana? Oke, baik. Bagaimana pembahasan yang ngacung dari sebelah baju biru? Ya, bisa terjangkau. Bisa dia sampaikan aja dikit. Yang ini tidak benar Anda, Bapak. Jelas itu aneh. Ya, nama asal juga sempat ada ya. Oke, silakan. Saya Nanti dari Karawang, saya sekarang tinggal di Bandung. Pertanyaannya untuk Flora, bagaimana apa arti di hadis mendoakan pemungkaran wajib berhubungi Pak Indonesia yang mendoakan diri Pak Indonesia seperti itu. Nama maknanya apa arti diet di sini? Sedangkan banyak orang yang mengartikan bahwa diet ini kan ya seperti itu fisik gitu. Apa sih artinya dia benar gitu? Wahai tadi mungkin setelah mungkin ini pertanyaannya berbeda dengan pertanyaan tadi. Kalau saya pernah mendengar al-ajru ala qadri masyaqqah. Nah, bagaimana ketika ada hamba dan
seorang hamba yang dia itu diberikan cobaan, tetapi dia merasa kok cobaan ini besar, bahkan orang lain merasa ini cobaan besar banget, tetapi orang tersebut tidak merasakan kesedihan yang terus menerus gitu. Sedih tapi terus menerus. Apakah tidak merasakan kesedihan ini karena kan dia tidak merasakan sedih yang begitu dalam? Ketika dia tidak merasakan sedih yang begitu dalam, berarti dia tidak merasakan masyarakat ya, kesulitan gitu. Nah, apakah dengan ujian ini, dengan dia tidak merasakan kesulitan itu, artinya aja atau hal dia sedikit? Karena dia kan tidak merasakan sedih gitu. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan keren sekali. Yang pertama mengenai hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi dan selanjutnya, barang siapa yang kalian melihat sesuatu kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, barang siapa yang tidak mampu dengan tangan maka dengan lisan, barang siapa yang tidak dengan lisan dengan hati. Dan yang hati adalah pemahaman iman. Itu artinya apa? Kalau misalnya teman-teman melihat satu keburukan, bayu berzina, apakah ubahlah dengan tangan? Apakah kita langsung pukul bayu di tempat? Enggak. Tetapi kita, tangan ini kadang-kadang bermakna kekuasaan, tangan ini kadang-kadang bermakna bagaimana cara kita menarik dia. Kita mungkin tarik badannya, Bapak udah berarti Pak. Sebagaimana Rasulullah dulu, Rasulullah bersama dengan sukunya itu Abbas. Sehingga Rasulullah ini agak gampang, bukan agak gampang banget, terkenal gampang beliau. Sukunya Rasulullah, dia yang sama dengan Rasulullah kan. Dan ketemu sama jamaahnya Rasulullah, SAW, perempuan. Sehingga Rasulullah bengong, ngeliatin cewek tadi. Bengong, lagi bangun sama Rasulullah. Sampai sebenarnya lupa gitu, pikirnya Rasulullah kan. Bengong gitu liatin ceweknya. Terus Rasulullah bilang, betul basar gitu. Nah, proses gini-gini Rasulullah itu dianggap berubah dengan tangan. Dan para ulama menyatakan kadang-kadang berubah dengan ucapan itu lebih baik dengan tangan. Jadi semua itu sifatnya kondisional kan. Para ulama menyatakan itu sifatnya kondisional. Kadang-kadang tangan lebih baik, kadang-kadang mulut lebih baik. Kalau bisa dengan tangan, misalnya posisi Anda sebagai pemerintahan, ada tempat buku di Bandung, karena Anda posisi sebagai pemerintahan, Anda bikin tangan seret penutupan foto itu bukan dengan tangan. Bukan dengan tangan, bukan berarti dengan cepak-cepok, tapi dengan tangan, kekuasaan, apa yang kamu miliki. Kalau kamu gak mampu dengan tangan, kamu gak punya berbagai macam instrumen yang membuat kamu bisa berdagang dengan tangan, maka dengan bisa dengan apa? Dengan nasihat. Udah Pak, cukup Pak, ayo lagi. Wah yuk, cukup lah, astagfirullahaladzim, cukup lah nih, berhenti nih, udah ya, cukup. Atau kalau misal dengan lisan tidak bisa, dengan perbuatan dengan tangan tidak bisa, maka dengan hati. Hati ini dengan apa? Mengingkari. Dan mengingkari ini tidak hanya orang lain, bahkan diri sendiri. Ini wajib hukumnya. Orang kalau sampai tidak berdakwah dengan hatinya, maka diri sendiri, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Misal dia melihat temannya lagi mabok party, habis itu hatinya itu harus mengingkari perbuatan temannya. Perbuatan itu salah, tidak benar. Semoga Allah berkata. Atau bahkan even ketika dia melakukan, kamu lagi minum, jangan sampai terlintas di pikiranmu bahwa apa yang melakukan ini halal. Harus kamu ada perasaan perbuatan kamu tidak benar. Cuma kamu aja kamu benar. Karena kalau misal kamu sudah menganggap perbuatan ini benar dan tidak salah, maka bisa jatuh ke kekufuran, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian yang kedua, pahala itu tergantung dari besarnya masalah. Saya rasa itu bukan tentang perasaan, tapi itu tentang bisa juga masuk ke perasaan. Sifatnya kondisional juga. Sifatnya kondisional dengan besarnya musibah yang dimiliki. Justru kalau misal orang sampai di level tertentu, sampai di level tasawuf tertentu, sampai di level keimanan tertentu, musibah yang besar pun akan terlihat kecil di mata dia. Apakah orang yang begini kemudian pahalanya dikitnya? Enggak, dia justru punya pahala besar karena dia sudah sampai di level qanaah, kemudian sudah sampai di level menerima takdir dengan baik, menerima iman dan iman Allah lebih baik, dia dapat pahala lebih besar dari itu semua. Dari besarnya musibah yang dia terima, dari besarnya kesabaran yang dia terima, dari besarnya penerimaan yang dia terima, sehingga justru ketidaksedihannya, tidak berlalu-lalu dia dalam kesedihan karena dia sadar apa yang Allah berikan kepada dirinya itu merupakan takdir yang baik untuknya, itu adalah pahala yang berbeda lagi. Pahala lebih gede lagi. Enggak, saya rasa tidak justru makin sedikit. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah ada tutup acara karena juga waktu terbatas. Kita cukupkan sesi Q&A di tadi. Mudah-mudahan
Ini ada. Iya. Buat Oh ya, sebelum nanti ya. Kita akan dengarkan sedikit penutup dari acara sini. Baik, pesan saya cuma satu sebenarnya sebelum teman-teman pergi dan pulang. Jangan cukupkan dengan cara seperti ini saja. Kajian rutin tetangga-tetangga kalian itu, walaupun followersnya ada saya, walaupun juga agak Masya Allah. walaupun nggak begitu, tetapi kajian yang rutin yang teman-teman datangi dari tetangga-tetangga kalian itu di masjid, surau, musola atau apapun itu jauh lebih bermanfaat 1 juta kali dibandingkan teman-teman datang ke sini hari ini. Oke, jadi walaupun di sana nggak seperti saya, itu 1 juta kali lebih bermanfaat. 1 juta kali bermanfaat karena teman-teman hanya cukupkan diri di sini di sini. Oke, jadi berharap pulang dari sini ini hanya sebagai pemantik. Oke, pemantik awal. Ternyata kajian itu seru ya. Waktu itu sebenarnya datangin saya. Waktu itu sebenarnya usahakan saya. Waktu itu saya datangin siapa itu yang ada di sekitar saya. Datang rutin, seminggu sekali lah, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Yang penting bro, rutin. Tidak hanya cukup di sini. Karena namanya hati itu, iman itu ya, dia nggak mungkin begini bos. Iman tuh begini. Kalau nggak di gas, iman tuh kayak roket. Iman tuh kalau nggak kamu push, dia bakalan gini terus, jatuh dia. Makanya perlu yang namanya recharge my soul, itu kata TikTok ya. Recharging my soul atau apapun itu. Emang perlu harus biar keisi terus, biar naik terus ya. Nah sekarang lagi naik insya Allah. Pulang di sini nyampe jalan gini lagi. Jangan sampai tapi pasti. Nah kamu ya pasti. Pegang jangan saya karena keluar dari sini mau keluar gimana untuk keluar lagi. Ya, nggak usah bilang saya soleh, nggak usah. I know. Dan itu pernah terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke Rasulullah. Tadi sama Rasulullah. Rasulullah merasa imannya dulu. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa ketika di sini saya berdekat dengan Allah? Sedangkan Rasulullah saya langsung tahu. Kemudian saat ke saat, sama ada waktunya. Ada waktu kamu ngaji, ada waktu kamu begini, ada waktu nanti kamu begini dengan Allah, ada waktu kamu happy, ada waktu tidak sama aja. Yang penting itu ini. Karena Allah Subhanahu Wa Taala besar subhanahu wa taala yang sudah dari dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فتلوته ورأيته بابا بخير جنان